Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, bagaimana ku di Salangkara, bagaimana ku di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layak, iman bidadara sama layak. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sajojo sajojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri Tiga Pindra, di mana kami selama 2 bulan ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di IPBP, itu sudah menyelesaikan 1 modul ya dari 4 KB. Ada modul 11, 12, 13, 14. Di mana pada tugas 14 modul 14 kami diwajibkan untuk sosialisasi penyelesaian tentang materi apa saja yang sudah kami pelajari agar semua stakeholder sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf, kemudian siswa juga bisa mengetahui, bisa mengaplikasikan apa saja ilmu-ilmu yang ada pada program guru penggerak itu. Kita SMA 3 ada 8 CBP Bapak Ibu, ini merupakan rekor provinsi ya di Sumatera Selatan. 8 bahkan saya juga ada penasaran apakah K8 ini rekor nasional. Saya lagi mencari datanya, belum ada datanya, bisa jadi kita mencapai rekor nasional. Ini untuk mendukung sekolah kita, sekolah penggerak. Bapak Kelas kita sangat antusias dengan ini. Mari kita dukung, kami semuanya adalah untuk mendukung dan kami diperlukan untuk mengembangkan. Kepada Deputi kami persilakan. Ini harus bahagia selalu, maka itu yang disampaikan ketika menyapa teman-teman lain dengan salam dan bahagia. Semoga kebahagiaan dari kita semua. Baiklah teman-teman, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah lama beliau mencetuskan semboyan dasar pendidikan ini ya, dengan 3, yaitu Ingarso Suntulodo, Imadio Mamungkaso, dan Tuturi Handayani. Apa itu Ingarso Suntulodo? Jadi pemimpinan harus memberikan suri teladan. Jadi ketika kita bisa mengambil keteladanan dari seseorang pemimpin, sudah tidak oke. Ya. Lalu yang kedua adalah Imadio Mamungkaso. Seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan semangat. Ini yang dilakukan Bapak Ibu di kelas. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya lemes, dibangkitkan dengan semangat yang Bapak Ibu punya. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah Tuturi Handayani. Seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Kita saling memberikan semangat kerja itu ya. Nah, dan dasar pendidikan ini adalah menuntun Bapak Ibu, bukan memaksa. Jadi kalau anak-anak tidak mau belajar matematika, jangan langsung dipaksa. Tapi lihat dengan 3 semboyan ini dulu, disemangati, dikasih contoh, dibangun semangatnya, baru kita tuntun. Menuntun ini ibarat sebuah pohon jagung yang tumbuh. Kita tidak bisa membelokkan kemana arah tumbuhnya. Kita hanya bisa memupuk dan menghilangkan rumput yang ada ya. Baik, selanjutnya dasar pemikiran ini adalah pada pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, kita harus mulai melihat berdasarkan kodrat anak. Jadi apa kompetensinya? Ini sudah dilakukan kita di sekolah penggerak ya, di program sekolah penggerak, yaitu kodrat anak, merdeka belajar, merdeka hidup lahir didapat dari pengaruh pengajaran, sedangkan merdeka hidup batin diperoleh dari pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu temannya jatuh, itu mereka merdeka lahir. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan semangat, memberikan keteladanan, merdeka hidup batin juga akan diperoleh. Nah, mengapa
Pak Ki Hajar Dewantara, ya, ini akan diteruskan oleh Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi modul dari program Guru Penggerak ini terkait pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini punya gagasan atau ide tentang konsep pendidikan yang berpihak pada anak ini berdasarkan pengalaman beliau. Jadi beliau waktu itu berada di Belanda sedang menempuh pendidikan lanjutan, ya. Di musim dingin beliau ini sedang mengerjakan tugas, sibuk mengerjakan tugas studinya. Di musim dingin ini kemudian ada anaknya yang bernama Asti ini merengek, ya, merengek atau istilahnya itu mungkin minta diajak bermain dan sebagainya. Karena dari keterangan tadi maksudnya, ya. Kemudian beliau melanjutkan kerjaannya. Selang beberapa lama, beliau kemudian sadar, sekarang saya sedang musim dingin, ada salju, gitu ya. Ketika beliau tersadar itulah, langsung, wah anakku, gitu ya. Anakku taruh di luar, gitu ya. Pak kutip di buku Irna HN Hariswita, kui bakal tak mulyane selawasi, ya. Yang kurang lebih bermakna engkau akan aku muliakan selamanya. Nah, itulah dasar dari konsep pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, di implementasi penerapannya itu bukan berarti walaupun tertulis berhamba pada anak, bukan berarti pendidikan itu menuruti, ya, segala kemauan anak. Misal sang anak tidak mau belajar matematika, terus ya sudah belajar dan mencoba, ya, mencoba bagaimana cara kita mengajar, cara kita mendidik adalah berpusat atau berpihak kepada sang anak peserta didik kita. Iya, terima kasih Pak Budi. Untuk selanjutnya materi tentang budaya positif akan disampaikan oleh Bu Eva Susanti. Kepada Bu Eva kami persilakan. Maka kita fasilitasi. Kemudian jika ada kesulitan dalam Petani itu adalah bagaimana menjaga tanamannya itu supaya tumbuh menjadi lebih baik. Contoh misalnya kalau ada rumput, bagaimana caranya untuk membunuh rumputnya. Kemudian kalau tanahnya tidak subur, bagaimana menjadikan tanaman itu menjadi subur. Kemudian lagi membasmi apa yang menghalangi untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Dalam hal ini adalah diharapkan untuk bisa berada di kondisi yang paling nyaman, aman, dalam artian mereka senang. Nah, kalau anak-anak kita senang, nyaman, insya Allah apa yang akan itu adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, dan kondusif agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita sekolah, kelas itu aman dalam artian diam. Nah, kalau sekarang misalnya anak itu nyamannya belajar di lapangan, tidak apa-apa Bapak Ibu diajak untuk belajar di lapangan, atau menjadikan suasana kelas itu yang lebih ricuh. Dalam artian ricuh itu adalah supaya mereka senang dan mudah menangkap pembelajaran itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak William itu di situ perbedaan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Itu yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian lagi yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tekankan di sini, kalau kita dulu tahunya disiplin, kalau disiplin itu konsekuensinya dengan hukuman. Tapi sekarang yang perlu kita ingat bahwa hukuman itu tidak perlu lagi dilakukan. Jadi sebagaimana nanti ada yang namanya kontrol
restitusi teori kontrol dan segitiga restitusi itu akan disampaikan selanjutnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Atun tentang 3 motivasi perilaku manusia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ada baiknya kalau dalam ini ada say hi dulu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku dengan kami yang 8 orang ini di depan presentasi. Jadi hai, halo, ada suara dikit jadinya ya. Oke, saya kembali kepada 3 motivasi pelaku manusia. Sebenarnya motif dari manusia itu pasti ada, baik itu dari internal ataupun dari eksternal. Di dalam pendidikan guru penggerak, motivasi eksternal itu terdapat 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu akan berperilaku, kalau sekarang biasanya kalau anak-anak itu berperilaku kalau ketidaknyamanan dia akan melakukan kalau kami dulu sampai sekarang pun saya masih melakukan, yaitu kalau kamu tidak melakukan nilai kamu kecil, ya, ancaman. Nah itu yang harus kita ubah mindset kita menjadi budaya positif. Bagaimana caranya anak itu tanpa diancam pun, tanpa dia merasakan kenyamanan, tanpa adanya suatu ini dia tetap mengikuti. Ya, jadi motivasi eksternalnya bukan dari kita sebagai ancaman, yaitu kemudian yang motivasi eksternal itu adalah mendapatkan imbalan. Ya, jadi tadi kan ancaman, kemudian kalau dia melakukan ikut pelajaran kita, dia akan melakukan yang namanya mendapatkan nilai, itu juga sebagai imbalan. Jadi biarkan, tambah lagi sekarang ini adalah kurikulum prototype. Jadi anak-anak itu dia tidak akan ada penjurusan, bagaimana mereka itu akan melakukan budaya positif nanti dimulai dari kebutuhan hidup anak-anak tersebut, kemudian menjadi keyakinan, nanti dijelaskan lagi, kemudian akan menjadi suatu kesepakatan menjadi restitusi, segitiga restitusi, ya. Kemudian motivasi internalnya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya yakin setiap anak itu mempunyai satu kemampuan, satu potensi, bagaimana mereka akan mendapatnya. Besok kita akan menjadi misalnya menjadi mata pencaharian mereka, atau menjadi suatu kebutuhan hidup mereka, atau menjadi suatu fondasi mereka untuk survival, untuk bertahan hidup, atau untuk eksistensi. Tambah lagi sekarang di dunia digitalisasi. Itu saja motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi kita sebagai guru juga harus berpikir bagaimana berpihak pada murid, motivasi mereka sebagai siswa untuk ikut belajar terhadap kelas kita. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Atun. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Novi tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini saya hanya sekedar sharing ilmu yang mungkin materi yang saya sampaikan kali ini sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu ini apa namanya. Nah, di sini ada namanya adalah saya sampaikan adalah keyakinan kelas, hukuman dan biasanya kalau kita sering dengar keyakinan kelas di sini, kita langsung ke contoh. Kalau biasanya kalau kita pakai helm, biasanya gunanya buat apa Bapak Ibu? Ya, takut sama Pak polisi. Terus kalau kita pakai masker, takut ditilang, katanya kena denda 250.000, seperti itu kan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa selama ini persepsi kita salah, bahwa keyakinan yang harus kita tumbuhkan itu adalah menggunakan helm, memakai masker itu agar kita tuh safety, aman. Seandainya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seandainya kalau kita pakai helm terlindung dari mara bahaya. Begitu juga dengan masker. Nah, kita dari dalam si anak tadi. Dan terakhir itu adalah kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out. Artinya adalah solusinya adalah win-win solution. Guru merasa benar dan siswa juga tidak merasa bersalah. Dan terakhir, penghukuman oleh penghargaan. Maksudnya apa? Setelah kita ada keyakinan, ada hukuman, kemudian ada penghargaan.
Nah, ini yang sering salah dan sering sekali kita lakukan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengaruh yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kita kan mungkin tidak perlu saya sebutkan, contohnya Bapak Ibu, kalau hukuman yang jangka panjang yang bagaimana, nanti kita permalukan dia di dalam kelas, kita permalukan atau kita permalukan dia pada saat apel pagi, itu sudah istilahnya itu berdampak jangka panjang. Tuh. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum bisa saya contohkan di sini adalah ketika ada siswa yang kita hargai, kita tinggi-tinggikan, kita puji-puji siswa. Sedangkan bagaimana siswa yang yang kemampuannya itu belum sama dengan siswa yang katakan kemampuannya di atas rata-rata. Nah, ini yang salah sebenarnya, yang harus kita perhatikan bukan siswa yang cerdas sekali, bukan siswa yang nakal sekali, tapi siswa yang rata-rata yang sedang-sedang saja. Karena kenapa? Siswa-siswa inilah yang perlu perhatian khusus. Contoh, mungkin saya pribadi itu pernah mengalami, kita yang rata-rata, ngapain? Pasti sih itu yang disuruh. Ngapain? Pasti sih itu yang disuruh. Seperti itu Bapak Ibu. Yang penghargaan hukuman itu harus tepat. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ini sama saja. Kemudian penghargaan tidak baik. Yang tadi sudah saya contohkan adalah penghargaan merusak hubungan. Ya sama sih sebenarnya contohnya itu penghargaan itu harus tepat. Mungkin itu saja. Dan misalnya bagaimana kita melakukan hukuman, penghargaan, dan membuat kesepakatan kelas yang tepat, kita harus paham tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini akan dilanjutkan oleh dosen. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Noti. Untuk materi kali ini akan dilanjutkan. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan cinta kasih dan diterima. Ya, jadi kalau kita bicara siswa di sini, pada dasarnya siswa itu ingin diterima dulu, ingin dihargai, ingin diterima keberadaannya. Nah itu ya, itu kebutuhan dasar. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kesenangan. Jadi siswa itu bukan hanya dituntut untuk belajar, tugas gitu. Di situ ada juga sisi lain bahwa siswa juga ingin bersenang-senang, karena sifat anak-anak itu kan bermain, katanya kodratnya anak itu bermain. Nah itu ya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ini kebebasan ini kebutuhan dasar semua ya. Karena kita ini dikatakan merdeka itu, bebas itu ketika kita sudah mandiri, bisa melakukannya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Nah, siswa ini juga kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar kebebasan, kadang kita sebagai orang tua itu telah mendikte guru ya, mendikte siswa bahwa kamu harus begini tanpa mendengarkan dulu pendapat siswa maunya seperti apa. Itu maunya seperti apa. Jadi kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas, sebenarnya jangan buat peraturan kelas, tapi keyakinan yang dibuat atas dasar kesepakatan. Jadi di situ ada siswa bebas untuk mengungkapkan apa saja kira-kira yang akan disepakati di kelas. Karena kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kebebasan dia, hak dia untuk berbicara, menyatakan pendapat. Jadi bukan hanya guru siswa, tapi kita semua sama ingin dihargai. Terus yang keempat ya, kebutuhan dasar tentang penguasaan manusia. Jadi sama mau siswa gitu ya, mau siapapun itu manusia, terkadang ada penguasaan, pengakuan akan sesuatu hal. Gitu. Jadi ingin diakui, penguasaan terhadap sesuatu. Jadi ibaratnya ingin dihargai lah. Selama ini kan kita selalu, karena kita merasa kita guru, mengontrol siswa dengan dengan sekehendak kita gitu, tanpa melihat kebutuhan siswa itu seperti apa. Gitu. Kadang siswa nakal itu kita sudah menjudge siswa itu nakal,
sebaiknya kan kita ajak diskusi, kita panggil. Apa sih mungkin dia kekurangan kebutuhan akan cinta kasih. Mungkin dia cari perhatian di kelasnya gitu kan, cari perhatian kawan-kawannya gitu. Terus tidak belajar, tidak mengerjakan tugas. Kita lihat dulu, Bu, belajar itu mungkin bisa dikombinasikan dengan bermain gitu ya, karena memang kodrat anak itu bermain itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan kesenangan tadi. Nah ini contoh ya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dengan menyanyi. Nah coba bapak ini sebenarnya siswa ini membutuhkan kebutuhan apa? Bila dihubungkan dengan 4 kebutuhan dasar tadi, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan kesenangan seperti itu. Nah terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi anaknya kecewa gitu, kayak sapu nanti kalau pernah ibu guru nggak negur dia, padahal ada sesuatu yang mungkin dia ingin sampaikan. Nah sebenarnya anak itu butuh apa? Cinta kasih sayang, perhatian gurunya, seperti itu. Nah terus yang ketiga ya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan ya, kebebasan. Terus aku sebel nih, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan dia. Nah itu ya, jadi sebaiknya bapak ibu ketika kita sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, memang saya juga belum sempurna. Kadang kita harus memperhatikan 4 kebutuhan dasar ini. Semua sama Bu, tidak kita saja gitu ya, rumahnya juga sama. Cuma kan kadang kita orang tua punya ego tersendiri untuk mengontrol siswa kan. Guru itu berarti saya pun juga kadang di rumah punya rasa karena anak ya harus nurut gitu. Punya ego untuk mengontrol anak tadi. Padahal anak juga di situ ada 4 kebutuhan yang sama seperti kita, cinta kasih, tadi ya, penguasaan, kesenangan. Nah di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Jadi guru ini ada 5 posisi kontrol bapak. Ya, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, berakibat mendendam agresif. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Guru sebagai penghukum, apa ada? Coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana kalau dilihat dari 5 posisi kontrol ini? Yang kedua, misalnya guru membuat orang lain merasa bersalah, nada suara memelas, sedih merapat kepada siswa, gitu ya. Iya. Karena nggak mengerjakan tugas, gitu kan. Padahal tugas itu kan untuk kamu sendiri, gitu kan, untuk nilai kamu sendiri, gitu. Nah, jadi membuat siswa itu merasa bersalah, kayak gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Terus ada guru juga yang memposisikan dirinya gitu sebagai teman. Ini mungkin banyak ya, sebagai teman. Kemudian sebagai teman gitu ya. Nada suara ramah, akrab, bercanda dan merapat pada siswa, berakibat positif. Ada juga negatifnya. Bapak Ibu, jadi apapun kita tetap harus menjaga jarak sebenarnya, jangan terlalu melibatkan emosi terlalu dalam ya. Terus yang keempat adalah guru pemantau. Nada suara datar dan bersifat formal, berakibat siswa merasa tidak nyaman. Apa? Iya, pemantau ya.
nada suara datar dan bersifat formal berakibat siswa merasa tidak nyaman gitu ya. Terus yang kelima, nah ini sebenarnya yang ideal bahwa guru itu seharusnya itu menjadi manajer nada suara halus, tidak kaku dan mendekati siswa berakibat mengembalikan tanggung jawab siswa untuk keluar dari permasalahannya. Jadi bukan sebagai pemukul, bukan sebagai membuat siswa itu merasa bersalah gitu ya. Teman juga mungkin ada waktu-waktunya gitu, pemantau. Nah ini yang kelima ini harus sebagai manajer. Ketika siswa itu berbuat suatu kesalahan, sebaiknya kita itu tidak langsung menjudge siswa itu bersalah gitu. Jadi kita tanya siswanya masalahnya seperti apa, terus kita balikan lagi kira-kira solusinya menurut kamu apa gitu. Misalnya ada siswa nih, dua orang siswa lagi bermain tapi tiba-tiba berkelahi. Nah kan berkelahi sampai baju salah satu temannya itu robek oleh karena ditarik berkelahi tadi. Jadi kalau kita sebagai penghukum kan tidak kita tanya dulu, kamu ini nakal berkelahi terus ini sudah ini gitu kan ya. Nah tapi sebaiknya kalau sebagai manajer itu kita dudukkan siswanya, kita dengar permasalahannya seperti apa gitu. Kita kembalikan lagi solusinya seperti apa dan kita tanyakan sebenarnya keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan. Kita ingatkan keyakinan kelasnya gitu ya. Misalnya keyakinan kelasnya apa? Nah apa ya? Menghormati orang lain gitu ya. Nah terus kira-kira solusinya seperti apa? Seperti itu ya. Nah itu adalah 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Sudah? Oh nah ini restitusi ini akan dilanjutkan oleh Pak Asromi. Pada Bapak Ibu yang masih tetap semangat ya, yang masih tetap setia bersama kami. Oke, Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Di sini kami akan melanjutkan Bapak Ibunya presentasi kami di sini. Di sini kami akan melanjutkan yang tadinya kami berkaitan tentang keyakinan kelas dan saya di sini akan menjelaskan tentang restitusi. Bapak Ibu, restitusi tersebut mungkin bagi Bapak itu adalah bahasa yang sangat baru, tetapi restitusi ini sudah biasa kita lakukan dan sudah biasa kita temukan dan kita lakukan bersama siswa. Akan melakukan itu dan suatu penyesalan bagi siswa tersebut. Terus berikutnya, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Iya. Jadi kalau dia dikatakan karakter tersebut ya, kadang-kadang siswa ini Bapak Ibu ya, misalnya kemarin saya restitusi siswa yang tak pakai kacu. Kadang-kadang kacu tersebut apa ya? Dia bilang maaf Pak, kacunya tinggal di laundry. Iya. Jadi kita itu apa ya? Kadang-kadang karakter seperti itu membuat kita itu kok bisa tinggal di laundry nah gitu. Ya, tinggal di laundry gitu. Oke, berikutnya restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya kita validasi tindakan yang salah, berarti kita menggali kesalahan tersebut, terus menanyakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati siswa, baik itu kita sebagai guru, kita sebagai wali kelas, dan kita sebagai pemimpin di suatu sekolah. Oke, restitusi ini kalau kita lihat pengertiannya, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut, bahwa siswa yang melakukan satu kesalahan, di sini kita apa Bu? Mic-nya, oke. Siswa yang melakukan kesalahan, di sini kita akan menciptakan sebuah proses. Dan proses tersebut kita membuat
suatu karakter yang ada pada siswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri. Nah, dari beberapa ciri-ciri tersebut, salah satunya itu menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang sudah melakukan kesalahan, dia bisa menebus kesalahan tersebut, tapi dia harus belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan tersebut. Jadi siswa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dari tersebut? Nah, kalau dia menstabilkan imunitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya kita merestitusi siswa, kita harus ada umpan balik. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah ada orang tidak melakukan kesalahan. Jadi dengan seperti itu, siswa yang merasa terbuka dengan kita. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tersebut, ini adalah untuk membuat murid merasa gagal karena membuat salah menjadi positif pada dirinya. Jadi siswa kalau dia sudah merasa gagal berbuat salah, maka menjadi positif pada dirinya. Jadi dia tersebut, kalau kita diskusi dengan siswa tersebut, kalau dia misalnya kita biarkan, maka itu akan berdampak negatif bagi diri dia. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi dengan salah tersebut adalah membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ini adalah kata-kata yang sering nanti kalau kita, Bapak Ibu, melakukan restitusi pada siswa, ini kata-kata ini bisa menjadi apa? Umpan balik kepada siswa yang akan kita tanyakan tersebut. Oke, lanjut. Terus menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini, murid melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dari menanyakan keyakinan tersebut, apa nilai yang kita baca di kelas sekolah kita, nilai kebaikan, keyakinan, apa yang kita sepakati. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, berarti Bapak Ibu, ketika kita nanti bertemu dengan siswa, kita menanyakan keyakinan tersebut. Menanyakan keyakinan tersebut, setelah siswa tersebut kita panggil gitu, kepada siswa yang merasa bersalah tadi. Oke, lanjut. Iya. Oke, terima kasih presentasi dari kami, dan saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman CGT yang sudah menyampaikan atau menyumbaskan materi-materi yang sudah kami terima. Kami 8 orang sengaja berbagi tugas karena memang untuk laporan ke panitia atau ke kementerian itu kami ke-8 itu bisa sosialisasi secara bersama. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bisa sosialisasi dengan harapan apa-apa yang sudah disampaikan bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita untuk sekolah kita demi kemajuan sekolah kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada acara sosialisasi ini. Ya, kita berdoa. Karina, kok sampahnya tidak dibuang di tempat sampahnya? Saya kira tadi tidak ada yang lihat. Ini sebenarnya ibu tuh tidak menyalahkan Karina, tapi Karina masih ingat dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Masih ingat Bu, apa coba? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekarang yang Karina lakukan benar atau tidak? Tidak. Jadi yang harus Karina lakukan sekarang adalah
Ini harus diungkap lagi. Oke, bagus. Ya, ini akan terjadi, tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Baik, mulai sekarang kita sama-sama meyakini kesepakatan kelas kita dan mengindahkannya ya. Jadi buang sampah pada tempatnya, kita jaga kebersihan lingkungan sekolah di kelas 1 sama-sama. Sekarang Karina silakan kembali ke kelasnya, sudah waktunya masuk jam pelajaran kan, silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih ya. Saya sangat setuju dan senang dengan penerapan segitiga restitusi ini, karena dalam penerapannya guru memberikan solusi yang baik dan tidak langsung menyalahkan siswa dengan penerapannya. Segitiga restitusi ini sangat bagus untuk diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyato, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan, mendukung atas terpilihnya Bapak-Bapak dan Ibu yang seleksi dari guru penggerak. Dan kami harapkan dari hasil seleksi ini Bapak dan Ibu tetap semangat, sabar, syukur, dan jangan lupa bahagia. Dan jalankan dengan penuh semangat, jalankan dengan penuh sukacita, karena dengan sukacita itu maka semua pekerjaan akan lebih mudah kita kerjakan, dan insya Allah hasil dari semangat, sabar, dan syukur dan bahagia itu akan membuahkan hasil yang lebih menyenangkan. Kira-kira itu, dan sekali lagi semangat untuk Bapak dan Ibu semuanya, dan semoga semakin sukses, dan semakin sukses. Amin.